pertama di sini adalah penelitian itu selalu berawal dari masalah. Masalah dalam hal ini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam teori dan praktik, dan pengalaman dan pernyataan, atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif itu masalahnya masih remang-remang atau tidak jelas sementara dan bisa merubah dan bersifat kompleks dan berkembang. Kedua di sini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh seorang peneliti, sehingga dengan adanya rumusan masalah ini, penulis akan berusaha mencari jawaban atau memecahkan masalah tersebut. Setelah itu ada pun perbedaan masalah dengan rumusan masalah. Untuk yang masalah itu merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Kemudian untuk rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang disusun oleh peneliti berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Selanjutnya, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian kualitatif ini masih sementara mementingkan kebaruan informasi. Peneliti harus menjelajahi fenomena yang diteliti. Untuk menentukan fokus peneliti kualitatif ini ada 4 alternatif caranya, yaitu yang pertama fokus dari informasi informan. Terus kemudian yang kedua, fokus dipilih dari domain tertentu. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai kebaruan untuk perkembangan iptek. Dan yang terakhir, fokus didasarkan pada teori yang telah ada. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu bentuk rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada deskriptif, kemudian yang kedua ada komparatif, kemudian yang ketiga ada asosiatif. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami gejala yang kompleks, kemudian interaksi yang terjadi atau pada situasi sosial. Selanjutnya, adapun judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif ini berasal dari masalah atau yang masih sementara yang telah ditetapkan. Yang pertama, itu tidak harus mencerminkan permasalahan atau variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, lebih menekankan pada usaha untuk menangkap fenomena situasi sosial yang secara luas dan mendalam. Selanjutnya ada teori dalam penelitian kualitatif. Teorinya pun masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Karena bersifat holistik, menyeluruh, kompleks, dan dinamis, teori yang dipakai bisa lebih banyak dari kuantitatif. Harus sesuai dengan fenomena yang diteliti, dan semakin banyak teori yang dipakai, semakin siap peneliti menjadi pengumpul data, sehingga semakin baik dia juga memahami konteks sosial atau fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada informan dalam penelitian kualitatif. Menurut Mulung tahun 2006 halaman 132 dalam buku metode penelitian kualitatif berisi informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang dari penelitian tersebut, di mana terjadi komunikasi yang berlangsung terus-menerus karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Selanjutnya, adapun instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen itu meliputi yang pertama, validasi terhadap pemahaman metode kualitatif, kemudian yang kedua, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan yang terakhir, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian. Selanjutnya, adapun cara pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi yang memiliki pengertian, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kemudian yang kedua ada cara wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan ketiga, studi doc, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga reduksi data, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk validitas data, itu merupakan temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan diteliti.
Untuk reliabilitas data, yaitu suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula.